Menurut Hilgard Bauer, belajar terjadi lewat latihan. Misalnya, siswa yang berulang kali menulis huruf A akan semakin rapi karena terus berlatih. Gagne menekankan bahwa belajar menghasilkan kemampuan baru. Seperti anak yang berlatih gitar hingga bisa memainkan kunci dasar, kemampuan itu tetap dimilikinya meskipun tidak selalu digunakan. Skinner menjelaskan pentingnya penguatan. Contohnya, siswa yang mendapat bintang dari guru akan lebih termotivasi untuk aktif belajar. Menurut Crow, belajar juga membentuk kebiasaan dan sikap. Seperti siswa yang terbiasa berdoa sebelum belajar sekaligus memahami nilai moral. Terakhir, Morgan menyebut belajar sebagai perubahan karena pengalaman. Anak yang pernah tersengat listrik akan berhati-hati agar tidak mengulanginya lagi. Jadi, belajar bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga latihan, kemampuan, motivasi, kebiasaan, dan pengalaman. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Maksudnya teori ini fokus pada perubahan perilaku yang tampak, bukan proses berpikir yang tidak bisa diamati. Contoh, seorang guru memberikan hadiah, stiker bintang, setiap kali murid berhasil menjawab soal dengan benar. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku, behavior, yang dapat diamati. Teori ini tidak membahas proses mental yang tersembunyi, tetapi lebih fokus pada tingkah laku nyata yang bisa diamati langsung. Contoh, seorang anak kecil belajar mencuci tangan. Setiap kali ia mencuci tangan sebelum makan, orang tuanya memuji dengan kata "bagus sekali". Karena sering mendapat pujian, anak menjadi terbiasa mencuci tangan sebelum makan. Menurut Desmita, 2009, 44, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Maksud kutipan Desmita adalah bahwa dalam teori belajar behavioristik, manusia bisa dibentuk perilakunya melalui stimulus yang tepat dan penguatan yang konsisten. Contoh, seorang guru membiasakan siswa untuk diam ketika bel masuk berbunyi. Setiap kali bel berbunyi, guru langsung memberi instruksi, duduk rapi, dan memberi apresiasi bagi siswa yang patuh. Lama-kelamaan, siswa otomatis duduk rapi setiap kali mendengar bel tanpa perlu diingatkan lagi. Kita akan belajar 3 tokoh kunci teori behavioristik yang percaya bahwa belajar adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan. Mari kita mulai. 1. Ivan Pavlov, conditioning klasik, gambar Pavlov, animasi anjing dan bel. Ivan Pavlov, ahli dari Rusia, menemukan conditioning klasik secara tidak sengaja. Dia melatih anjingnya untuk mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel. Karena bel itu selalu dibunyikan sebelum makanan diberikan. Intinya, belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respons. 2. Edward Thorndike, hukum efek, gambar Thorndike, animasi kucing dalam kotak. Edward Thorndike bereksperimen dengan kucing dalam puzzle box. Kucing akan mencoba-coba hingga akhirnya menemukan cara membuka pintu untuk dapat makanan. Dari sini lahir hukum efek. Perilaku yang diikuti konsekuensi menyenangkan akan diperkuat dan diulang. Sebaliknya, yang konsekuensinya tidak menyenangkan akan ditinggalkan. 3. Politik F. Skinner, conditioning operan, gambar Skinner, animasi tikus dan tuas, B.F. Skinner mengembangkan ide Thorndike dengan conditioning operan. Tikus dalam Skinner Box belajar menekan tuas untuk mendapat makanan, reward, memperkenalkan konsep penguatan dan hukuman untuk membentuk perilaku. Perilaku kita dikendalikan oleh konsekuensinya. Jadi, intinya, Pavlov belajar lewat asosiasi, Thorndike lewat konsekuensi, dan Skinner yang menyempurnakannya. Teori mereka sangat mempengaruhi dunia pendidikan hingga sekarang. Behavioristik adalah teori belajar yang melihat perubahan perilaku sebagai tanda keberhasilan belajar. Ada beberapa hukum penting yang perlu kita tahu. Pertama, hukum kesiapan, belajar akan lebih efektif jika siswa dalam kondisi siap. Kedua, hukum latihan, semakin sering diulang, semakin kuat perilakunya. Ketiga, hukum afek, perilaku yang menyenangkan cenderung diulang, sedangkan yang tidak menyenangkan ditinggalkan. Keempat, hukum kebaruan, hal terakhir yang dipelajari biasanya lebih mudah diingat. Dan kelima, hukum intensitas,
pengalaman belajar yang lebih kuat akan lebih melekat. Jadi, belajar menurut behavioristik pada dasarnya adalah hasil dari stimulus, respon, dan penguatan. Teori behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan yang penting diketahui dalam konteks pembelajaran. Kelebihan teori behavioristik: membiasakan guru untuk lebih teliti dan peka terhadap kondisi pembelajaran sehingga proses belajar menjadi lebih terstruktur dan objektif. Mendorong siswa untuk belajar mandiri, di mana siswa tidak hanya mendengarkan ceramah tetapi aktif menemukan solusi dan bertanya saat menghadapi kesulitan. Efektif membentuk perilaku yang diinginkan melalui penguatan positif dan mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan penguatan negatif. Kekurangan teori behavioristik cenderung memandang belajar sebagai proses yang sangat mekanis dan otomatis, seperti robot, sehingga kurang memperhatikan aspek kognitif dan kreativitas siswa. Membatasi kreativitas dan produktivitas karena fokus utama hanya pada perubahan perilaku yang terlihat, bukan proses mental atau kognitif yang mendalam. Siswa cenderung pasif, karena penekanan lebih pada pengulangan dan penguatan daripada pemikiran kritis atau eksplorasi ide baru. Contoh penerapan teori behavioristik: sistem poin dan penilaian. Guru memberikan poin untuk perilaku siswa. Misalnya, siswa yang berisik di kelas akan dikurangi poinnya, sedangkan yang taat akan dapat poin lebih sebagai penguatan positif. Memperbanyak latihan soal. Menjelang ujian, guru memberikan banyak latihan soal agar siswa terbiasa dan menguasai materi secara bertahap melalui stimulus berulang. Memberikan hadiah, reward. Siswa yang berhasil menyelesaikan tugas atau menunjukkan perilaku baik diberikan hadiah sebagai bentuk penguatan agar perilaku positif terus muncul.